Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah on time. Semoga kelas ketiga kita berjalan lebih lancar dari sebelumnya, tidak ada kendala apapun. Teman-teman juga lebih aktif bertanya ya. Bapak dan Ibu guru juga boleh banget kalau mau bertanya karena narasumber kita dari jauh nih dari Bali ya, ada namanya Kak Desi Wulandari, kita sapa lagi Kak Desi. Selamat pagi Kak Desi. Hai, selamat pagi semuanya, salam kenal. Salam kenal Kak Desi. Kak Desi ini teman-teman adalah asisten manajer human resource dari Hotel Apurva Kempinski. Kalau teman-teman pernah dengar G20 di Bali ya, tahun lalu itu lokasinya ada di Apurva Kempinski. Ya, Betul sekali. betul banget. Kemudian Kak Desi akan sharing tentang bagaimana sih dunia kerja di perhotelan. Kan kemarin katanya Putra sama Rafael demen banget, masak dan mimpinya mau menjadi chef gitu ya. Kali aja nanti bisa dapat kerja di salah satu hotel yang ada di Batam ya kan. Nah sebelum itu, Kak Desi akan jelaskan nih dunia kerja di perhotelan itu seperti apa, bidang kerjanya itu apa saja ya. Kemudian nanti mungkin ada tambahan kalau mau berkarir, apa yang harus teman-teman lakukan ya kan. Kalau mau lolos interviewnya, apa yang harus dilakukan ya. Jadi program ini, kita mau jelaskan juga ke narasumber, program ini adalah program Disabilities to the Next Abilities. Sebelumnya Kak Desi juga menjadi salah satu narasumber di sesi untuk teman-teman universitas ya Kak Desi ya. Iya, betul. Nah sekarang teman-teman SLB, kita bekerja sama dengan teman-teman dari Para Kerja dan dari SLB Tanjung Pinang dan Batam. Kurang lebih ada 8 SLB. Beberapa sudah ada namanya di belakang nama teman-teman ini. Ya, ada Anak Brilian, Prabangsa, Kartini, mana lagi? Wah, banyak deh pokoknya ya. Jadi nanti teman-teman harus aktif ya. Oke, kalau gitu kita mulai, langsung saya berikan waktunya ke Kak Desi. Silakan Kak Desi. Oke, thank you, Mbak Suri untuk kesempatannya saya bisa kenal kenal teman-teman dari jauh ya, dari, anak Brilian dan lain-lain ya. Untuk, selamat pagi juga teman-teman dari sekolah luar biasa, teman-teman yang luar biasa, beserta tim pengajar juga yang luar biasa. Terima kasih waktunya sudah, bersedia untuk ikut kelas online hari ini, bukan kelas ya, lebih ke sharing aja gitu ya. Kalau kelas kan takutnya bosen gitu, ini lebih ke sharing session aja. Jadi kalau teman-teman mau bertanya atau tim pengajar mau bertanya, silahkan nanti akan ada sesi tanya jawab setelah ini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat hari ini, dan semoga semuanya bisa mendapatkan gambaran apa sih itu industri perhotelan gitu ya. Oke, mari kita mulai. Saya share presentasinya. Oke, semuanya sudah bisa lihat presentasinya? Belum Mbak Kak, Suri? belum Kak Desi. Belum ya? Iya belum. Belum. Oke, Belum. sebentar ya. Share screen. Oke. Sudah? Iya. Sudah Izin ya? Mbak Desi, izin Mbak Uye boleh memvalidasi dulu nggak ke teman-teman tuli apakah bisa dipahami atau tidak? Boleh Kak, iya silakan. Izin ya sebentar. Izin saya sudah terspotlight atau belum ya? Karena kayaknya nggak ada respon. Sudah Kak. Ini perlu bantuan Bapak dan Ibu guru. Bisa dibantu arahkan teman-temannya apakah Oh oke, ini ada respon dari Ridwan SLB Berlian sudah lihat. Sudah ya? oke. Oke. Sudah kelihatan ya screen-nya? Baiklah. Belum, Kak. Oh, belum? Belum. Oh, oke, ada juga dari Adel juga sudah respon. Oke Kak, izin silakan lanjut. Iya, Oke. yang dari Kak Desi tulisan di layarnya masih Zoom, Kak. Oh, masih Zoom. Tulisannya Zoom gitu.
Sebentar. Iya, masih Zoom. Masih Zoom ya. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, yang ini ya munculnya ya. Oke, oke. Bisa. Oke, aku coba sekali lagi ya. Kalau yang ini sudah? Sudah, Kak, aman. Sudah, Kak. Baiklah. Sebentar. Sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih. Baiklah, mari kita mulai sesinya untuk hari ini ya. Oke, membangun karir di sektor perhotelan. Oke, dengan saya Niluh Desi Wulandari sebagai asisten HR manager di Apurva Kempinski Bali. Seperti Mbak Suri tadi sempat jelaskan sedikit ya, Apurva Kempinski itu adalah salah satu hotel bintang 5 yang ada di Bali. Nah, kebetulan kita adalah tuan rumah dari diadakannya meeting G20 tahun kemarin, teman-teman. Syukurnya gitu ya. Jadi kita dapat highlight lah ketika pada saat tahun lalu G20. Oke, membangun karir di sektor perhotelan. Nah, sebelum kita mulai ke materi, ada baiknya saya kasih gambaran umum deh. Hotel itu apa gitu ya? Mungkin teman-teman dari sekolah luar biasa atau tim pengajar pernah datang atau menginap ke suatu hotel. Mungkin ketika perjalanan dinas atau mungkin teman-teman ketika bersama keluarga nginap di hotel ketika weekend gitu ya. Nah, industri hotel sendiri itu adalah industri di mana menyediakan jasa pelayanan kamar, ya, pelayanan kamar dan serta produk makanan dan minuman yang dikelola secara komersil. Maksudnya komersil itu adalah di mana ada transaksi di dalamnya, gitu ya, ketika menginap di hotel. Nah, hotel sendiri pun itu ada kategorinya, teman-teman. Jadi kalau kita bisa bilang biasanya hotel bintang 1, hotel bintang 2 gitu kan ya, sampai hotel bintang 5. Nah, itu adalah kategori dari masing-masing hotel. Apa sih yang membedakan antara hotel bintang 1, 2, dan lainnya? Itu biasanya berdasarkan fasilitasnya, teman-teman. Kalau teman-teman pernah nginep di beberapa hotel kan pasti berbeda-beda tuh, apalagi kalau hotelnya bintangnya berbeda gitu, pasti fasilitasnya sangat berbeda. Misalkan hotel bintang 1, hotel bintang 2 itu ketika kita nginep di sana mungkin masuk ke kamar itu bednya atau tempat tidurnya standar gitu ya, pakai divan kayu atau mungkin tidak ada TV di dalamnya atau tidak ada kulkas gitu ya. Tapi kalau kita bahas hotel bintang 4 dan bintang 5, itu fasilitasnya jauh lebih lengkap daripada hotel bintang 1 ya. Jadi pas baru masuk itu ada TV, terus kasurnya empuk, terus ada kolam renang di dalam di luar kamar gitu. Terus ada kulkas juga disediakan. Dan yang paling penting yang membedakan itu adalah berdasarkan servisnya, teman-teman. Nah, servis itu adalah komponen yang paling penting yang ada di suatu hotel. Karena apa? Tamu itu akan kembali ketika mereka merasa senang dengan servisnya. Bayangkan kalau kita nginep di hotel bintang 5, kamarnya bagus gitu ya, fasilitasnya lengkap, tapi servisnya atau pelayanannya nggak bagus, pasti kita akan komplain gitu. Maksudnya kayak kayaknya nggak cocok deh hotel sebagus ini dengan harga semahal ini, tapi servisnya nggak bagus gitu kan. Itu adalah servis yang paling yang paling penting, komponen yang paling penting. Nah, siapa yang memberikan servis itu adalah kita, karyawan, orang-orang yang bekerja di dalamnya. Itu adalah orang-orang yang memberikan pelayanan kepada tamu. Nah, kalau misalkan hotel bintang 1, ketika teman-teman datang gitu kan biasanya parkir kendaraan sendiri. Terus ngangkatin barang dari mobil menuju ke lobi sendiri. Terus ketika dikasih kunci, masuk ke kamar, nggak ada yang nganter, biasanya gitu kan, naruh barang sendiri. Tapi kalau kita ngomong hotel bintang 5, itu experience-nya akan sangat-sangat jauh berbeda. Jadi hotel bintang 5 itu standarnya
sudah melampaui apa yang kita ekspektasikan gitu. Contohnya pas baru datang ada yang bukain pintu mobil, terus pas masuk ke lobi ada yang ngarahin arah check-in di mana, terus ada yang bawain apa namanya, welcome drink atau minuman penyambut selamat datang gitu ya. Terus ketika diantar ke kamar, buka kamar, barang-barang, koper dan lain-lain itu sudah tertata rapi di dalam kamar. Nah, itu adalah salah satu servis yang diberikan oleh hotel bintang 5. Jadi di atas daripada ekspektasi yang kita miliki, biasanya gitu. Nah, siapakah yang memberikan servis tersebut? Balik lagi, karyawan. Siapa itu? Nah, ada di sini. Apa saja pekerjaan yang ada di dunia perhotelan? Gitu kan? Kalau teman-teman pernah ke hotel, itu pasti melihat beberapa karyawan yang memberikan pelayanan kepada teman-teman. Di hotel sendiri, itu kita punya dua sisi. Saya bisa sebutnya sisi biar lebih gampang ya. Ada dua sisi. Ada sisi di depan atau front of the house. Ada sisi di belakang atau back of the house. Oke. Analoginya gini deh. Ketika kita nonton film gitu ya, teman-teman ketika nonton FTV gitu. Yang teman-teman lihat di layar kan adalah artisnya. Pemain-pemain daripada sinetron tersebut gitu kan ya. Tetapi ada tim pendukung di belakangnya itu yang membuat suatu film itu terjadi sehingga bisa ditampilkan ke masyarakat atau ke teman-teman yang menonton. Begitu juga hotel teman-teman. Jadi ada tim di belakangnya itu yang mensupport sehingga tim di depan itu bisa bekerja dengan maksimal, bisa memberikan servis ke teman-teman secara maksimal. Apa saja itu? Nah, kita ke front of the house dulu ya. Jadi ke depan dulu. Front of the house. Ada ketika teman-teman baru nyampe hotel, itu tim daripada yang bekerja di hotel yang teman-teman temui paling pertama itu adalah front office team ya. Di mana front office itu juga ada beberapa sectionnya. Nah, yang saya berikan yang saya berikan di sini adalah gambaran pekerjaan di perhotelan pada umumnya ya. Biasanya semakin besar hotel, apalagi hotel yang internasional gitu ya, yang brand internasional yang ada di mana-mana, di luar negeri juga ada, itu sectionnya sangat amat banyak gitu. Jadi saya persimpel aja ke departemen atau ke poin-poin sectionnya aja. Contoh yang pertama itu ada front office. Front office itu basicnya atau dasarnya itu adalah front desk, di mana front desk itu adalah tim yang membantu ketika tamu ingin check-in atau ingin check-out ya. Jadi tim yang menyambut biasanya di depan. Ketika baru datang disambutlah oleh front office team ya yang ada di lobi biasanya. Kalau hotel bintang gede ya, front office teamnya juga makin banyak gitu. Kalau kita di sini itu ada yang namanya front office, terus atau front desk agent, ada juga yang namanya concierge gitu. Biasanya kalau concierge itu lebih ke tim yang memberikan informasi yang diperlukan tamu. Contoh informasi kayak mau booking tour atau mobil atau mau booking restoran, itu biasanya bisa dibantu oleh concierge. Terus kita juga ada yang namanya guest relation gitu ya. Guest relation itu biasanya dari beberapa negara tertentu yang menjadi target market kita. Nah, kalau kita ngomongin hotel, itu kita sudah ngomongin internasional market ya. Jadi target market kita atau tamu-tamu yang menginap tidak hanya orang Indonesia, tapi bisa saja dari Eropa atau Asia bagian lainnya gitu ya, India dan lain-lain, itu banyak deh. Nah, biasanya hotel besar itu mereka punya guest relation khusus yang membantu tamu-tamu dari luar yang menjadi menjadi market terbesarnya mereka. Ya, contohnya kita di sini market kita yang gede itu kan selain Indonesia kita juga punya Korea, kita juga punya Jepang, kita juga punya Cina. Begitupun guest relation. Jadi saya punya di sini guest relation yang bisa berbahasa Jepang, bisa berbahasa Cina, bisa berbahasa Rusia dan lain-lain. Gitu. Nah, selain front desk, biasanya basicnya kalau hotel-hotel yang
bisa saya bilang hotel bintang 1, 2, 3, bahkan sampai 4, biasanya front desk-nya merangkap, front desk agent-nya merangkap, bisa menjadi guest relation, bisa juga menjadi concierge gitu. Jadi cuma ada satu. Selain front desk itu ada bellboy namanya. Nah, bellboy itu atau bellman itu yang membantu untuk membawakan barang-barang tamu ke kamar. Atau kalau di Bali gitu ya, di Bali kan stylenya beda dengan Jakarta, atau mungkin di Batam juga mirip dengan Bali. Kita sebutnya adalah hotel and resort. Resort itu lebih ke villa, di mana yang jarak dari satu kamar ke kamar lainnya jauh gitu teman-teman. Jadi butuh bantuan bagi driver atau mobil golf itu loh, mobil bagi. Jadi bellman itu juga bisa berfungsi untuk sebagai mengantar tamu dan barang-barangnya ke kamar menggunakan bagi. Tapi kalau hotel, city hotel yang buildingnya tinggi, itu biasanya jarang pakai bagi teman-teman. Karena memang jarak kamarnya itu dekat-dekat, jadi tinggal pakai lift udah bisa nyampe ke kamar. Ini contoh gambarnya ya. Ini contoh gambarnya biasanya kan diantar ke kamar seperti ini. Kalau hotel bintang 5 biasanya barangnya udah nyampe ke kamar duluan sebelum tamunya nyampe gitu. Karena servisnya kan di atas ekspektasi. Begitu. Ini adalah sedikit gambaran tentang front office departemen. Kita sebutnya departemen ya. Front office departemen. Selanjutnya ada housekeeping departemen. Nah, housekeeping itu pun secara lebih mudah saya cuma bagi jadi 3 yang sebenarnya masih ada banyak lagi. Housekeeping yang pertama itu ada room attendant. Nah, yang ini gambar pertama ini room attendant. Room attendant ini adalah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membersihkan kamar ya. Jadi ketika kalian baru nyampe buka kamar itu kan pasti sudah dalam keadaan rapi kasurnya, terus lantainya bersih, terus wangi, terus handuk dilipat dengan rapi pada tempatnya. Nah, itu adalah tugas dan tanggung jawab daripada housekeeping departemen di section room attendant ya. Jadi yang beresin kamar biasanya. Terus satu lagi ada yang disebut public area. Nah, public area sendiri itu bertanggung jawab untuk membersihkan area-area di luar kamar. Ya, jadi seperti lantai lobi atau koridor-koridor yang mau ke kamar atau sampai ke area-area restoran yang dimiliki oleh hotel. Itu tanggung jawab daripada public area. Oke, berikutnya ada yang di sebelah sini. Itu kita sebutnya section laundry. Nah, section laundry ini yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membersihkan linen-linen yang ada di hotel, seperti handuk yang dipakai biasanya. Nah, setelah dipakai, sebelum dipergunakan lagi, itu biasanya dibersihkan oleh tim laundry and valet. Gitu ya. Jadi, selain barang-barang atau linen-linen yang ada di kamar, tim laundry juga bertanggung jawab untuk membersihkan linen-linen yang ada di restoran yang dimiliki hotel. Contohnya seperti taplak meja atau napkin ya. Napkin itu sejenis seperti sapu tangan yang biasanya yang ada di meja-meja yang bisa dipakai lagi. Nah, biasanya itu juga dibersihkan oleh laundry team. Nah, kalau hotel yang besar, hotel bintang 5 yang besar, kalau karyawan bekerja itu biasanya difasilitasi dengan seragam atau uniform. Nah, yang bertanggung jawab untuk membersihkan uniform itu adalah tim laundry juga, laundry and valet. Jadi uniformnya sebelum dipakai dibersihkan, setelah dipakai dikembalikan lagi ke uniform room ya atau tempat untuk menaruh baju kotor. Tim laundry yang membersihkan sehingga nanti bisa dipakai kembali. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, oke, sorry. Pertanyaan nanti sesi terakhir ya. Tapi mengerti ya sejauh ini ya? Nggak terlalu cepat kan ya, Ibu? Aman kok, Kak. Aman kalau di saya aman ya. Aman ya? Aman, semoga ini ya, boleh dilanjut Kak Desi. Oke, baiklah. Kebayang ya sejauh ini ya teman-teman, itu baru 2 departemen. Departemen yang berhubungan langsung dengan tamu. Nah, selanjutnya, ini nih. Selanjutnya ada food and beverage ya, makanan dan minuman. Nah, di
sini kita bagi jadi dua. Nah, ada di sini food and beverage service atau pramusaji, ya. Kita sebutnya waiter and waitress. Selain waiter and waitress, ada lagi section lain di sana, ya. Jadi kita di sini sebutnya ada hostess, ya. Kalau hostess itu kalau baru masuk ke restoran, biasanya kan ada yang bukain pintu, ada yang nyambut di depan, ada yang nanyain, Bapak Ibu sudah ada reservasi, yang seperti itu. Terus nganter ke meja, itu biasanya tugas dari hostess. Hostess masih masuk ke dalam F&B service department. Nah, setelah itu sudah sampai di meja, pasti ada yang nyamperin kan, ngasih menu, terus nanyain mungkin mau pesan apa, taking order, itu biasanya tugasnya waiter dan waitress. Nah, kalau waiter itu untuk laki-laki, kalau waitress untuk perempuan. Nah, selain itu juga ada, mungkin teman-teman kalau ada yang tertarik untuk membuat minuman gitu ya, kita ada yang namanya bartender. Di hotel itu ada yang namanya bartender. Tugas dan tanggung jawabnya adalah untuk membuat minuman. Contohnya seperti bikin jus atau koktail, mocktail yang ada alkoholnya, misalkan gitu ya. Itu tugas daripada bartender. Kalau barista itu untuk membuat kopi. Mungkin teman-teman ada yang tertarik di bidang perkopian gitu ya. Biasanya kan kemarin pas COVID itu banyak banget yang buka kelas kopi gitu ya. Itu kita sebutnya barista. Jadi biasanya yang untuk membuat kopi. Yang nganterin ke meja itu biasanya waiter dan waitress. Nah, untuk F&B service itu disupport, ya, bekerja sama sangat erat dengan F&B kitchen. Kita sebutnya chef, ya. Chef sendiri itu banyak tingkatannya ya, banyak levelnya ya. Kalau yang pertama itu seperti yang membantu gitu ya, kita sebutnya cook helper. Jadi yang membantu si chefnya untuk masak ya, yang mempersiapkan potongan-potongan sayur, yang mempersiapkan alat dan bahan, itu kita sebutnya chef ya. Jadi untuk industri ini, industri perhotelan sendiri itu adalah tempat di mana kita sangat bisa belajar bagaimana cara bekerja dengan tim, ya, karena kita di sini nggak bisa kerja sendiri, semua saling support antara satu dan lainnya. Oke, itu untuk F&B service dan F&B kitchen. Selanjutnya, nah, itu yang saya sebut tadi, ada front of the house, ada back of the house. Nah, orang-orang di balik layar daripada hotel yang jarang bisa dilihat di hotel gitu ya. Contohnya adalah engineering team. Engineering ini pembagiannya juga banyak. Contohnya seperti ketika tamu menginap di hotel, terus tiba-tiba AC-nya nggak dingin gitu ya, AC-nya rusak gitu. Nah, biasanya maintenance team atau engineering team yang bertanggung jawab dan bertugas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Atau ada lampu yang mati, atau ada pipa yang bocor, air hangat nggak mau nyala. Nah, itu biasanya tim engineering yang membantu. Plus juga kalau misalkan ada event atau acara gitu ya, ada acara pernikahan misalkan di hotel gitu ya, untuk sound system, musik, lampu, itu semua tim engineering yang bantu untuk mempersiapkan gitu ya. Jadi tim engineering itu pun kita butuhnya di hotel itu sebenarnya sangat banyak karena pasti akan banyak maintenance. Selain itu ada offices. Nah, offices ini contohnya seperti saya nih, HRD, ada accounting, ada sales and marketing. Nah, ini adalah contoh ya, sedikit contoh departemen yang memang tidak berhubungan langsung dengan tamu. Beda seperti beberapa di depan tadi ya, yang front of the house. Front office, waiter, waitress itu kan langsung ketemu tamu tuh. Nah, tapi yang ini engineering, offices itu sangat jarang ketemu tamu. Contohnya seperti saya di HRD. Saya hampir nggak pernah ketemu tamu, tapi tamu saya itu adalah karyawan saya ya. Jadi saya mensupport karyawan saya untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada tamu ya. Contohnya seperti hiring ya, interview proses, rekrutmen itu biasanya dilakukan oleh HRD. Jadi kalau misalkan nggak ada HRD, kalau ada karyawan yang
resign gitu ya, nggak akan ada gantinya kalau HRD itu tidak melakukan proses rekrutmen dan hiring. Gitu juga accounting. Accounting itu berfungsi untuk menyelesaikan pembelian barang atau pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh hotel. Tuh, biasanya kan hotel pasti butuh barang nih, beli bahan makanan, terus beli apa, misalkan beli bantal yang udah rusak, misalkan gitu ya. Jadi yang membantu untuk proses pendatangan barang sampai dengan pembayaran barang itu adalah accounting. Sedangkan untuk sales and marketing sendiri itu adalah departemen yang bertanggung jawab untuk mempromosikan hotel dan mencari bisnis. Nah, biasanya nih paling menarik nih di sales and marketing karena mereka sering melakukan, kita sebutnya business trip atau perjalanan dinas untuk mencari konsumen ya. Jadi mereka sering keluar kota, keluar negeri untuk mencari konsumen biasanya gitu ya. Jadi untuk mencari tamu, untuk memasarkan hotel ini produknya apa aja, hotel ini punya fasilitas apa aja, hotel ini harganya berapa. Nah, itu dari sales and marketing yang punya peran gitu ya. Dan masih banyak lagi di dalamnya ya pembagian-pembagiannya, ada reservasi juga di dalam sales and marketing, terus ada digital marketing dan lain-lain. Ini basicnya aja. Biasanya hotel-hotel pasti memiliki ini. Gitu, teman-teman. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia perhotelan. Jadi mungkin dari tadi teman-teman kalau lihat mungkin teman-teman memiliki rasa yang seperti kayak Mbak Suri tadi bilang, ada yang tertarik untuk jadi chef gitu ya karena suka masak. Mungkin ada yang tertarik di front office karena suka bertemu dengan orang banyak, suka ngobrol dengan tamu gitu misalkan. Itu cocok di front office. Atau mungkin ada yang sangat ahli di bidang hitung-menghitung gitu. Nah, itu bisa cocok di accounting gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, apa aja sih yang menjadi penilaian saat interview di hotel? Nah, teman-teman, kalau saya bisa bilang untuk hotel sendiri itu punya penilaian masing-masing ya. Punya standar masing-masing, punya pertanyaan masing-masing. Tapi saya mau share basicnya. Apa sih teman-teman yang bisa siapkan ketika teman-teman ingin masuk ke dunia perhotelan atau ketika teman-teman di-invite untuk interview. Oke, yang pertama tujuan interview dulu deh. Apa sih tujuan daripada interview gitu kan? Kenapa sih saya diundang untuk interview atau wawancara ya? Supaya tujuannya untuk perusahaan bisa lebih mengenal atau saling kenal dengan pelamar kerja ya. Jadi contoh misalkan saya mengundang teman-teman untuk datang interview. Tujuan saya adalah untuk lebih kenal teman-teman. Apa sih motivasi teman-teman untuk mencari kerja ke hotel? Seperti apa sih kepribadian teman-teman gitu kan? Apakah tepat? Maksudnya apakah karyawan yang seperti pelamar yang saya cari gitu ya? Untuk saling mengenal lah intinya supaya saling tahu. Oke, yang pertama, yang teman-teman bisa siapkan selain mental ya, selain harus berdoa sebelumnya, yang pertama itu adalah grooming. Grooming atau penampilan. Itu sangat penting di industri perhotelan. Kalau teman-teman pernah dengar istilah don't judge the book by its cover gitu ya. Tapi di industri ini, cover itu adalah hal pertama yang menjadi acuan ketika kita ingin merekrut seseorang ya, karena kalau kita mendapatkan kesan pertama yang baik melalui penampilan, itu membuat kita ingin lebih mengenal orang tersebut. Oke, di hotel itu grooming penampilan itu sangat penting. Bayangkan kalau kita menginap di hotel bintang 5 gitu ya. Teman-teman misalkan menginap di hotel bintang 5. Terus AC-nya rusak gitu. Rusak, terus udah manggil staff nggak datang-datang gitu. Terus teman-teman, aduh komplainlah ke front office misalkan. Aku mau komplain nih gitu. Komplainnya ke siapa aja yang staff yang ketemu di depan gitu, pengen komplain. Terus teman-teman ketemulah staff yang groomingnya nggak rapi. Bajunya berantakan, lecek, terus nggak pakai make up, rambutnya tidak disisir,
pokoknya berantakan banget deh. Gimana perasaan teman-teman ketika pengen komplain terus ngelihat karyawannya yang seperti itu? Pasti akan kehilangan trust gitu ya. Pasti nggak yakin nih orang nih bisa saya ajak ngomong, nggak yakin nih dia bisa menyelesaikan masalah saya untuk AC ini, pasti gitu kan, hilang rasa percaya gitu. Tapi ketika teman-teman datang untuk interview dengan penampilan yang rapi, dengan grooming yang bersih, dengan wangi, rambutnya disisir rapi, nah itu pasti akan menjadi nilai plus juga untuk yang mewawancara ingin mengenal Anda lebih jauh, ya. Karena memang grooming itu sangat penting untuk industri ini. Nah, contohnya seperti ini. Saya kasih do and don'ts. Contoh yang pertama, yang do, tidak harus datang menggunakan jas kok. Boleh dengan kemeja aja, nggak perlu pakai dasi. Ini contohnya aja. Jadi rambutnya disisir rapi, bajunya juga rapi, menggunakan sepatu, jangan menggunakan jeans atau celana pendek ketika datang interview. Kalau wanita boleh menggunakan rok atau boleh menggunakan celana yang berbahan kain serta menggunakan kemeja. Ya, tidak harus berwarna hitam putih, asal kemeja dan celana atau rok bahan. Begitu juga laki-laki, tidak harus menggunakan jas. Yang penting atasannya kemeja rapi, bawahnya celana bahan, dan menggunakan sepatu yang menutupi jari-jari kaki. Jangan seperti ini nih. Kalau yang sebelah kanan ini kan outfit untuk ke pantai ya. Jadi tidak disarankan atau tidak diperbolehkan untuk memakai outfit seperti ini ketika datang interview. Boleh, tapi lihat tempat. Kalau ke pantai mah cocok, tapi kalau interview itu tidak begitu cocok ya. Jadi diperhatikan penampilannya, groomingnya. Selanjutnya, nah, ini contoh rambut gitu. Nah, setiap FYI ya teman-teman, setiap hotel tuh punya standar masing-masing. Nah, biasanya, saya bilang biasanya kalau hotel bintang 5, yang di atas itu adalah memang standar groomingnya untuk rambut daripada laki-laki. Kalau yang di bawah ini kalau mau jadi artis, boleh silahkan seperti yang di bawah. Tapi kalau mau jadi karyawan hotel, yang disarankan adalah yang seperti di atas. Gitu, contohnya. Selanjutnya, selain grooming, attitude atau tingkah laku juga sangat penting karena attitude itu adalah menggambarkan kepribadian seseorang. Ya, contoh kecil attitude. Bayangkan ketika kalian datang interview, bagaimana cara kalian duduk, bagaimana cara kalian membuka pintu, bagaimana cara kalian melihat seseorang. Nah, itu kan termasuk ke attitude tuh. Kalau misalkan attitude-nya kurang bagus gitu, atau misalkan seperti cara duduknya nggak sopan gitu ya, nah itu juga akan menjadi penilaian daripada interview. Jadi teman-teman harus lebih aware ya, interview itu atau wawancara itu tidak hanya berdasarkan tanya jawab dengan interviewer, tapi ketika kalian baru datang itu sudah menjadi penilaian daripada pencari kerja gitu ya, penilaian daripada perusahaan ya, penampilan, bagaimana kalian datang tepat waktu atau tidak. Nah, itu juga masuk ke attitude. Kalau misalkan interviewnya wawancaranya jam 9, paling tidak 10 menit sebelum jam 9 atau 15 menit sebelum jam 9 kalian sudah sampai di tempat interview. Ya, jangan sampai membiarkan perusahaan itu menunggu kalian karena telat dengan alasan apapun. Itu sudah masuk ke attitude ya. Dengan datang on time, dengan grooming yang rapi, itu sudah menjadi nilai plus ketika kalian datang interview. Oke, yang terakhir itu ada communication skill atau kemampuan berkomunikasi. Baik, untuk communication skill ini sendiri itu tidak hanya berdasarkan bagaimana kita berbicara. Tapi kalau communication itu sebenarnya lingkupnya lebih luas. Contohnya gestur atau body language itu juga termasuk communication skill. Oke. Jadi ketika kita sudah face to face atau tatap muka dengan recruiter atau yang menginterview, bagaimana kita memberikan gestur itu juga dinilai. Ya, jadi ketika berbicara, kalau gesturnya terlihat seperti marah
atau gesturnya terlihat seperti males gitu ya, nggak bersemangat, lesu, atau mungkin nggak sopan, gesturnya kakinya naik satu di atas kursi misalkan gitu, atau mungkin satu di atas meja, nah itu pasti sudah tidak ada kesempatan lagi, karena attitude dan communication skill dan gesture itu menjadi poin penting untuk ketika kita meng-hire seseorang gitu ya. Selain body language atau gesture, yang masuk ke communication adalah bagaimana kita memilih kosakata ketika kita menjawab pertanyaan ya. Jadi kosakata yang dipilih juga penting. Ya, pastikan ketika interview kosakata yang kita pakai adalah kosakata yang formal. Ya, jangan pakai bahasa gaul atau jargon-jargon yang mungkin hanya kalian dan bestie kalian yang ngerti gitu, tapi ketika interview pastikan menggunakan kosakata yang formal. Plus didukung dengan tone of voice yang tepat ya. Jadi apa namanya? Tone daripada ketika kita berkomunikasi juga yang tepat. Jangan terlalu tinggi tone-nya sehingga terlihat marah, jangan terlalu sedih juga atau lesu gitu tone-nya. Terlihat seperti kalian tidak excited untuk melakukan interview. Gitu. Dan selain apa tadi body language, pemilihan kosakata, tone of voice, ada juga yang dinamakan dengan active listening. Ya, jadi karena proses interview itu kan proses bertanya dan menjawab ya. Jadi ketika kalian mendengarkan pertanyaan yang diberikan oleh interviewer itu juga termasuk dalam communication ya, active listening ya. Jadi kita mendengarkan secara aktif apa yang ditanyakan oleh interviewer gitu. Jadi ketika interviewernya ngomong atau bertanya, kaliannya hilang fokus atau lain-lain sehingga kalian bertanya kembali apa yang udah ditanyakan. Nah, itu juga pasti akan menjadi penilaian bagi interviewernya karena kalian tidak mendengarkan secara aktif pertanyaan-pertanyaan yang diberikan atau pemaparan yang diberikan. Begitu ya. Selanjutnya adalah adalah cara agar punya karir di dunia perhotelan. Nah, caranya yang pertama memilih perguruan tinggi yang memiliki jurusan perhotelan. Oke, kalaupun tidak memilih perguruan tinggi yang memiliki jurusan perhotelan, paling tidak sekolah yang teman-teman pilih adalah sekolah yang punya kerjasama dengan dunia perhotelan. Itu kan ada beberapa memang sekolah yang bukan perhotelan atau bukan jurusan perhotelan tapi punya kerjasama dengan hotel gitu, ada beberapa. Nah, karena ketika kita memilih jurusan yang tepat atau jurusan sesuai dengan perhotelan itu akan membuka pintu utama teman-teman untuk masuk industri perhotelan. Karena apa? Industri ini itu membutuhkan orang-orang yang memiliki skill atau kemampuan di bidangnya gitu. Jadi kalau teman-teman pengen jadi chef, pastikan memilih sekolah yang punya jurusan untuk mendukung cita-cita teman-teman untuk menjadi chef ya. Contohnya seperti SMK atau kampus pariwisata gitu ya, yang punya kurikulum untuk pengetahuan bagaimana menjadi seorang chef. Itu juga penting. Nah, setelah masuk ke sekolah yang memiliki jurusan pariwisata, teman-teman bisa yang namanya menjalani program training atau magang untuk mendapatkan pengalaman. Nah, balik lagi. Tadi yang seperti saya bilang, industri ini adalah industri yang mencari orang-orang yang memiliki skill atau kemampuan di bidang perhotelan gitu ya. Jadi ketika kalian sekolah di sini, kalian memiliki jurusan, kalian memilih sekolah di jurusan perhotelan, tapi pada dasarnya kan kalian belum punya skill, kalian baru punya knowledge, kalian baru punya pengetahuan yang diberikan oleh kampus, tapi kalian belum punya kemampuan untuk menjalankan bagaimana menjadi seorang chef, ya kan? Adalah program yang disebut program training atau program magang. Nah, biasanya kampus-kampus itu punya punya periode untuk murid-muridnya melakukan program magang di hotel. Biasanya periodenya kalau tidak 3 bulan, 6 bulan. Di mana fungsi daripada program ini sendiri adalah untuk teman-teman bisa
mendapatkan pengalaman, ya, skill yang dibutuhkan oleh hotel sesuai dengan bidangnya. Ya, jadi biasanya di program ini teman-teman bisa pilih maunya yang mana, maunya menjadi atau maunya punya pengalaman atau berkarir di housekeeping departemen atau di front office departemen atau bahkan di waiter waitress, di kitchen mau jadi chef atau mungkin BOH kayak tadi ya, mau jadi HRD atau mau jadi accounting, itu bisa ya. Ini adalah 2 pintu utama untuk menuju ke industri pariwisata. Nah, kalau udah punya pengalaman, kalian harus tahu apakah kalian punya passion di sana. Apakah kalian merasa happy kepada bidang yang kalian pilih ya. Contohnya kayak chef tadi. Setelah training untuk mendapatkan pengalaman, kan kalian bisa tahu nih, oh ternyata kayak gini ya jadi chef di hotel, oh ternyata aku suka gitu, ternyata cocok sama aku. Nah, di sanalah kalian bisa lihat kalian punya jiwa hospitality atau enggak. Karena ketika kita ngomong soal skill, nggak hanya skill, tapi harus passionate di bidangnya. Kalau kalian sudah punya skill, lalu kalian merasa passion di bidang itu, kalian pasti akan lebih happy menjalani, ya, bekerjanya juga lebih happy. Gitu. Terus, nah, berikutnya harus siap menerima kritikan, ya, karena industri pariwisata atau industri perhotelan itu adalah industri yang terus berkembang, ya, di mana kita dituntut harus terus belajar. Ketika kita bisa dan siap menerima kritik, itu berarti kita sudah siap untuk belajar dan menerima hal baru dan bisa mengakui bahwasanya kita punya kemampuan yang mungkin bisa dikembangkan di sini. Gitu ya. Kalau kita salah dikritik wajar, kita akan belajar dari kesalahan tersebut. Gitu ya. Jadi kritikan itu akan membuat kita lebih baik ke depannya. Gitu. Dan yang terakhir itu ada open-minded and open our heart. Nah, open-minded. Tadi di awal saya udah sempat cerita, industri ini adalah industri internasional gitu ya, di mana internasional itu tidak hanya berdasarkan tamu, tapi berdasarkan sesama karyawan juga. Ya, karena industri ini adalah orang-orang yang masuk ke industri ini adalah orang-orang yang harus memiliki cultural intelligence yang tinggi. Maksudnya cultural intelligence yang tinggi itu adalah orang-orang yang bisa menerima culture daripada negara atau orang lain. Ya, jadi culture, kalau contoh tamu gitu, tamunya datang dari Asia ada, Eropa ada, Middle East ada. Nah, kita harus siap menerima culture daripada masing-masing tamu itu seperti apa. Plus culture daripada teman-teman kerja kita sendiri itu seperti apa. Karena yang kerja di industri pariwisata di satu hotel, apalagi kalau kita sebut hotel bintang 4, bintang 5 di Bali gitu ya, yang kerja nggak hanya orang Bali. Tapi contohnya teman-teman saya di office, ini saya satu office ada yang dari Surabaya, ada yang dari Medan, ada yang dari mana lagi ya, ada yang dari Manado. Nah, itu kita bisa bekerja di satu area karena apa? Masing-masing dari kita punya cultural intelligence yang tinggi. Kita bisa saling menghormati satu sama lain. Ya, jadi saya bisa dihormati di sini, saya juga bisa menghormati orang lain. Dengan apa? Dengan perusahaan sebagai wadah untuk kita bekerja sama di sini. Begitu kira-kira. Baik, mungkin sesi tanya jawab bisa saya mulai, teman-teman. Kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau lewat chat bisa, atau mau unmute mic-nya juga silakan. Oke, terima kasih banyak Kak Desi sudah sharing ya, sudah berbagi ke teman-teman tentang dunia kerja perhotelan. Nah, di sini ini agak unik nih Kak Desi, karena ada teman-teman yang benar-benar belum tersentuh sama sekali gitu ya tentang banyak hal termasuk komputer, ya perhotelan juga pastinya. Tapi ada juga teman-teman yang udah tahu lah gitu ya, udah tersentuh komputer lah ya kan, sudah lebih luas lagi pengetahuannya. Nah, jadi ini mungkin ada yang akan diem aja, tapi ada yang bertanya nih ya. Ayo, Gimana siapa nih? yang mau bertanya? Tadi sudah ada yang nanya, tapi kayaknya itu dari Ibu Guru ya di kolom chat, dari Ibu Rina, SLB Anak Brilian.
Nah, pertanyaannya Ibu, apakah ada hotel yang khususnya di Batam yang bisa menerima rekan disabilitas agar anak-anak bisa mengirimkan lamaran? Kalau Kak Desi, kira-kira tahu nggak di Batam tuh hotel apa sih Kak kira-kira yang Kak Desi tahu ada ya? Oke. Nah, sebetulnya Bu, untuk saat ini industri pariwisata itu sudah mulai apa ya? Industri pariwisata itu sebenarnya terbuka untuk siapa aja, ya. Karena memang pariwisata ini sendiri atau perhotelan ini sendiri tujuannya adalah menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Nah, untuk international brand itu beberapa sudah memiliki program-program khusus untuk apa namanya teman-teman yang memiliki keterbutuhan khusus bisa bergabung ke dalam tim mereka. Nah, kalau di Batam sendiri saya memang agak kurang tahu ya Bu, tapi kalau di Bali itu sudah mulai karena untuk di Apurva sendiri kita memang sudah memiliki beberapa karyawan yang memang memiliki keterbatasan atau kebutuhan khusus yang kita bisa tempatkan di beberapa section ya. Contohnya seperti saya ada tim yang mana tadi saya catat. Saya punya tim yang memang ada disabilitas di sensorik ya. Jadi sensorik rungu gitu ya. Jadi kita tempatkan tim saya tersebut di section di mana yang tidak memang minim untuk interaksi sama guest, tetapi kita punya program untuk memberikan anak tersebut itu coach atau buddy system, di mana yang beberapa bulan pertama memang ditemenin oleh buddy systemnya untuk lebih mengenal industri ini seperti apa. Karena kebetulan anak tersebut adalah trainee, ya, jadi baru pertama tahu industri pariwisata. Tapi saya bisa pastikan memang industri pariwisata atau perhotelan makin ke sini makin terbuka kesempatannya untuk siapapun. Ya, termasuk teman-teman yang memang dari sekolah luar biasa yang pengen coba, itu sangat-sangat bisa karena sudah mulai apa namanya dikembangkanlah industri itu supaya lebih bisa masuk ke dalam banyak banyak apa sih namanya banyak apa ya saya sebutnya nanti banyak orang-orang yang bisa gitulah, nggak hanya yang yang punya pengalaman, tapi yang nggak punya pengalaman pun kita bisa tampung dengan cara internship program magang. Ya, jadi kalau nggak punya pengalaman, bisa magang dulu untuk dapat pengalaman, barulah di-upgrade ke daily worker. Ya, jadi dibayarnya harian, setelah itu baru ke staff. Itu sangat bisa. Saat ini. Oke, terima kasih Kak Desi penjelasannya. Ya betul ya teman-teman. Jadi sebenarnya sektor perhotelan salah satunya gitu ya wajib menerima rekan disabilitas, tapi bukan serta-merta ya udahlah terima aja gitu ya untuk memenuhi kuota tidak, tapi teman-teman juga harus memenuhi kualifikasi atau persyaratan yang diminta hotel tersebut ya. Jadi harus menjadi sumber daya manusia yang berskill. Ya, makanya salah satu caranya melalui sesi sharing seperti sekarang. Jadi teman-teman tahu nih, gimana sih caranya kalau mau kerja di hotel, ya. Oke, teman-teman di sini yang mau kerja di hotel itu siapa sih? Kalau boleh tahu ya. Kayaknya Batam banyak juga ya hotelnya. Iya, di Batam tuh banyak hotel, terus saya juga punya banyak di sini anak-anak yang dari Batam itu banyak yang cari magang, periode magangnya itu ke Bali. Ya, jadi setiap 6 bulan sekali saya ada aja anak-anak dari Batam yang training ke sini untuk mencari pengalaman. Gila jauh Hmm. banget ya Kak Desi ya. Sampai ke Bali. Sampai Oke, ke Bali loh. Nih, siapa nih yang mungkin mau jadi chef tadi? Yang mana mau jadi chef? itu yang mau jadi chef, ayo. Oh, ada. Alvis mau jadi chef katanya. Hafiz, oke. Ini kemarin yang siapa yang punya suara ini? Oh, Oh, Rafael. Rafael juga mau jadi chef. Rafael mau jadi chef, ya oke. Si Putra, Putra mana Putra? Putra Ya, mau Kak. jadi Ya, Putra nggak ada yang mau nanya, Putra. nanti aja lah. Loh, kok nanti aja mau tanya Enggak, apa, Putra? maksudnya nanya yang tadi yang tentang kritikan itu. Kalau misalnya kita nggak
nggak melakukan kesalahan, tapi kita dikritik. Itu bagaimana itu, Kak? Tergantung kritikannya itu karena apa. Kalau misalkan Misal memang kita nggak kita salah nih, tapi kita kena kritik gitu. Maksudnya gimana itu? Nah, mungkin saja ya kalau dari seniornya memberikan kritik, mungkin saja itu adalah kritik yang membangun. Ya, jadi memang Putra merasa tidak melakukan kesalahan. Tetapi kan industri itu pasti punya standar gitu ya. Menurut Ya, Putra, oh saya sudah melakukan dengan benar, tapi ternyata masih dikritik sama senior. Tujuannya apa? Mungkin saja kritikan tersebut untuk membuat apa yang Putra sudah buat yang sesuai standar bisa melampaui standar. Ya, jadi setiap kritikan itu pasti ada poin yang bisa dipelajari dari situ. Gitu. Pasti ada sebabnya, pasti ada maksudnya daripada kritik tersebut, ya. Karena kritik yang membangun itu pasti banyak dan pasti akan menjadi sesuatu yang bisa kita kembangkan lebih lagi dari apa yang kita bisa bikin sebelumnya. Gitu. Gimana? Putra ada lagi nggak yang mau ditanya? itu aja Tertarik sih, nggak? Kak. Putra tertarik nggak magang di Bali, Putra? Kalau di Bali sih kayaknya agak jauh. Kejauhan ya. Kejauhan. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Itu aja, Jadi Kak. Terima kasih, Kak, sebelumnya, Kak. Sama-sama. Thank you terima pertanyaannya. kasih Putra. Jadi tambahan juga untuk teman-teman di dunia kerja itu ada enaknya, ada tidaknya, ya. Dan teman-teman harus tahu tidak enaknya itu banyak. Ya. Salah satunya teman-teman yang harus kalian miliki tidak boleh baperan, ya. Nggak boleh baper kalau misal ya kita merasa sudah benar, tapi kita dikritik terima aja. Itu tidak akan merusak apapun gitu ya, karena itu salah satu hal yang akan sangat terjadi dan akan mungkin terjadi, kita nggak bisa mengontrol itu di dunia Benar. kerja. Ya, Nanti diambil hikmahnya aja dari kritikan yang dikasih. Kalau betul. biasanya perlu teman curhat gitu ya, biasanya bisa datang ke HRD mau curhat, saya sebel banget sama si ini, komen terus, gitu. Bisa kok datang ke HRD kalau mau curhat-curhat kayak gitu. Yang penting memang kritikan dan menerima kritikan tersebut itu masih dalam batas profesional gitu ya. Jadi ya udah ketika jam kerja saling kritik, dikritik sama senior, tapi setelah jam kerja sudah lupakan ya. Jadi itu hanya temporary sifatnya. Ya, jadi jangan baperan kayak Mbak Suri bilang. Gitu, cuman sementara ya teman-teman. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya nih? Ini di WhatsApp sih ya, ada yang Di yang WhatsApp. nanya. Ya, jadi kita punya WhatsApp grup nih, Kak Desi. Oh, Ya, sebenarnya tadi udah sempat dijelaskan juga sama Kak Desi ya. Mungkin di ini lagi Kak. Kalau di dunia kerja perhotelan nih ya, hal penilaian yang paling dilihat sama pihak HRD itu apa sih skill utama banget yang harus dia punya, teman-teman punya ini Kak Desi? Oke. Tadi udah sempet saya sharing sedikit ya mengenai itu apa sih yang biasanya kita lihat. Nah, memang yang kita butuhkan adalah calon-calon pekerja yang memiliki skill ya ketika mau jadi pekerja di industri ini. Tetapi yang menjadi dasar ketika kita menginterview seseorang itu adalah ada 3 tadi. Yang pertama ada grooming-nya, kita harus lihat. Yang kedua attitude-nya. Yang ketiga adalah dari sisi skill-nya, communication skill-nya seperti apa. Kalau kita di sini pasti ya, apalagi kalau magang gitu. Kalau magang kan biasanya belum punya skill, baru knowledge-nya aja, ya, baru pengetahuan umumnya aja, belum bisa secara praktek. Ya, jadi 3 itu adalah poin yang biasanya kita kita jadikan acuan ketika kita mau meng-hire seseorang. Ya, lain hal kalau memang sudah punya pengalaman kerja sebelumnya berapa tahun gitu ya di hotel lain terus ngelamar ke tempat kita, tapi tetap 3 poin tadi itu adalah menjadi dasar. Karena ketika seseorang memiliki skill yang tinggi, tapi tidak dibarengi dengan attitude yang bagus, grooming yang bagus, itu juga percuma. Apalagi attitude. Attitude itu adalah komponen yang bisa menjadi bahan atau dasar untuk kita mengembangkan seseorang. Kalau attitude-nya udah nggak bagus, ya akan mentok di situ aja. Kita nggak bisa mengembangkan orangnya, kita nggak bisa ngasih tahu orangnya, orangnya juga nggak mau mengembangkan diri. gitu. Kalau attitude-nya sudah nggak bagus, itu sudah menjadi masalah besar sebenarnya kalau soal attitude. Tuh. Oke, ya itu
Tadi udah dijelaskan juga ya Kak Desi ya teman-teman ya. Betul banget 3 hal itu teman-teman harus diingat ya kan. Dan diperhatikan juga ya teman-teman ya. Attitude terutama ya Kak Desi karena sepinter apapun orang kalau sudah attitude-nya hancur wah susah banget itu. Iya, betul. Tapi kalau mendidik orang yang tidak bisa menjadi bisa itu lebih gampang ya Kak Desi Iya, ya. benar. Kalau attitude-nya sudah mau bekerja, dari nggak bisa, gampang sekali untuk menjadi bisa. Benar. Jadi ini, PR juga untuk Bapak dan Ibu guru supaya terus diingatkan nanti untuk teman-teman yang sedang belajar di SLB supaya mereka bisa terbentuk attitude-nya lebih baik ya. Attitude itu mungkin kayak menjadi proaktif ya, tidak malas. Kalau dia tidak tahu dia aktif bertanya, begitu Kak Desi ya, Iya, kira-kira ya. benar. Ada keinginan untuk maju gitu lah ya Kak Desi ya. Mm. Mhm. Oke, ini sudah jam 10.53 ya. Jadi kita mulai jam 10.57, 9.57, kita 7 menit lagi gitu ya. Ayo, Mmm, ada yang mau tanya lagi nggak nih teman-teman? iya ini teman-teman, rata-rata mungkin masih belum ada insight sama sekali tentang perhotelan karena rata-rata mereka hanya tahu satu perusahaan saja di Batam yang sudah mempekerjakan rekan disabilitas. Jadi ini benar-benar hal baru ya, jadi mungkin banyak juga yang, oke saya mau nggak ya kerja di hotel, padahal kalau teman-teman disabilitas di Bali, itu ngincernya pasti hotel teman-teman. Itu udah pasti ditanya, "Kamu kerja di mana?" "Hotel," gitu ya. Beda. Jadi ya, buat teman-teman industri pariwisata atau hotel sendiri itu sebenarnya pintunya sudah terbuka lebar loh buat teman-teman kalau memang mau ya. Jangan merasa, aduh kayaknya saya nggak cocok di hotel karena memang nggak mampu misalkan gitu, karena nggak punya skill, karena nggak punya bekal gitu. Loh, kalian bisa mencari bekal itu dengan cara apa? Dengan ikut kelas-kelas seperti ini, dengan baca buku, dengan lihat YouTube, itu kan sudah sangat banyak informasi-informasi ya. Apalagi yang seperti Putra tadi, Rafael mau jadi chef gitu kan bisa nonton di YouTube kan, basic-basic skill chef itu seperti apa, nanti bisa dibarengi dengan mencari, sekolah yang memang kerjasama dengan industri hotel, terus nanti bisa cari magang dan lain-lain. Intinya industri ini pintunya terbuka untuk teman-teman sekolah luar biasa, kalau memang ada keinginan untuk mengembangkan diri di industri ini. Oke. Oke, ini sebelum kita selesai Kak Desi, mungkin ada satu statement untuk penutup ya. Kita minta kalau dari sudut pandang Kak Desi sebagai HR perhotelan, teman-teman SLB ini kan ibaratnya orang-orang yang belum tersentuh, skill-skill perhotelan gitu ya, tapi ada hal-hal yang mungkin bisa dilakukan supaya, mereka tuh belajar gitu loh membentuk attitude atau membentuk, eee, keinginan untuk maju gitu ya. Kalau Kak Desi sebagai orang perhotelan, ini, apa nih yang diharapkan dari Bapak Ibu guru yang ada di SLB supaya bisa mendidik teman-teman jadi pribadi yang maju gitu Kak Desi? Oke. Kalau untuk tim pengajar sendiri dari saya biasanya, balik lagi ya industri ini kan, industri yang sudah internasional ruang lingkupnya ya. Jadi biasanya lebih banyak ke, bagian communication skill ya. Jadi bagaimana cara, anak untuk merespon ketika berkomunikasi dengan orang lain itu mungkin bisa ditingkatkan atau malah mungkin bisa ditingkatkan dari sisi bahasa. Ya, karena bagaimanapun industri ini internasional dalam hal market dan dalam hal tenaga kerja. Ya, jadi apalagi kalau Chef Putra sama Rafael di Bali itu, kalau title chef itu kebanyakan dari luar negeri. Ya, ada yang dari Italia, ada yang dari Prancis. Jadi bahasa pemersatu kita untuk di hotel itu adalah bahasa Inggris. Jadi biar bisa ditingkatkan bahasanya, mungkin lebih banyak nonton film yang dengan bahasa Inggris dengan subtitle bahasa Indonesia, atau bisa download aplikasi di handphone. Ada beberapa aplikasi yang gratis yang untuk bisa praktek bahasa Inggris, entah itu rating atau speaking-nya juga bisa dilatih. Oke, jadi, salah satunya adalah skill komunikasi ya Kak Desi ya, dan itu akan diajarkan nanti nih sama kakak-kakak dari Rivaling bulan depan. Oh, pas banget. Pas banget dan benar terkonfirmasi, itu penting banget Kak Desi ya. Iya, communication itu sangat penting.
Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Desi atas masukan dan pencerahannya. Semoga jadi pembelajaran untuk semuanya, khususnya untuk teman-teman yang mengajar di SLB ya, dan teman-teman di SLB. Sekarang sudah jam 10.57. Wah, kita on time banget ini ya. Nggak berasa loh, udah. Aduh, cepet Nggak berasa banget. Semoga memberikan pengetahuan tambahan dan berguna untuk teman-teman di SLB. Sebelum kita selesai, kita fotoan dulu teman-teman ya. Silakan teman-teman buka kameranya. Ini ada 17 account, cuma satu ruangan itu banyak, Kak Desi. Oh, Itu satu kamera banyak orang ya. kira banyak orang, betul. Ini yang Ibu Nadia, kameranya mati total Ibu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, hitungan 3, 1, 2. Oh, sebentar. Oke, 1, 2. Oke, sudah terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di sesi berikutnya Terima yang akan kasih, Kak Suri. diisi oleh Alfamart hari Kamis ini. Terima kasih banyak Kak Terima Desi atas waktu dan kasih insight-nya. Mbak Suri, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Suri, semuanya. terima kasih Kak Desi. Nice Sampai to jumpa meet lagi. you. Sampai Bye. jumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa hari Kamis. Sampai jumpa hari Kamis. Bye-bye.